perkenalkan nama saya Marsha Tiola Madrid. Saya adalah salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Frida yang saat ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Saya akan membahas mulai dari definisi, tujuan, dan faktor-faktor penyebab yang menyebabkan suatu perusahaan membuat rekonsiliasi bank. Suatu perusahaan itu tentunya memiliki transaksi keuangan dalam menjalankan usahanya. Ada dana yang masuk ke dalam perusahaan dan ada dana yang dikeluarkan perusahaan terkait pengeluaran-pengeluaran dalam usahanya. Kita bisa ketahui bahwa perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan besar itu akan menyimpan dananya di bank, karena bank adalah tempat yang dianggap lebih aman. Umumnya pihak bank akan mengirimkan suatu laporan rekening koran yang berisi catatan-catatan transaksi perusahaan sebagai bukti transaksi bagi perusahaan. Selain dari sisi bank, pihak perusahaan juga tentunya akan mencatat transaksi tersebut, baik terkait dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Namun pada prakteknya, rekening koran dan catatan perusahaan itu bisa saja berbeda. Nah, dengan adanya rekening koran dari bank dan catatan yang dibuat oleh perusahaan, pihak perusahaan itu dapat membandingkan dan mengetahui apabila ada kekeliruan atau perbedaan antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan bank. Nah, dalam melakukan pengecekan antara transaksi yang dicatat oleh perusahaan dan bank, perusahaan akan melakukan pengecekan yang biasa disebut rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini juga dapat menjadi pusat kendali atau kontrol dalam setiap penerimaan ataupun pembayaran suatu perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan melihat apa sih definisi dari rekonsiliasi bank itu sendiri. Rekonsiliasi bank adalah pembuatan laporan oleh pihak perusahaan yang menjabarkan adanya ketidaksesuaian antara saldo kas yang dicatat dalam perusahaan dan bank terkait dengan catatan informasi keuangan perusahaan. Jadi dapat dibilang bahwa rekonsiliasi bank adalah sebagai proses penyesuaian informasi catatan keuangan menurut perusahaan dan juga menurut pihak perbankan. Nah, secara umum, sebuah perusahaan itu akan melakukan proses rekonsiliasi bank selama sekali dalam setiap akhir bulan. Jadi 1 bulan sekali perusahaan akan membuat rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini akan dilakukan setelah bank yang bersangkutan mengirimkan laporan bank perusahaan yang berisikan saldo awal kas, berbagai jenis transaksi selama 1 bulan, serta saldo akhir kas pada bank tersebut. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari rekonsiliasi bank, kita akan melihat apa sih tujuan perusahaan melakukan rekonsiliasi bank. Tujuan perusahaan melakukan rekonsiliasi bank adalah menyesuaikan catatan jurnal bank internal menurut perusahaan dan rekening koran yang pada akhirnya nanti saldo akhir kas di perusahaan dan di bank itu menjadi sama. Nah, oleh karena itu untuk melakukan rekonsiliasi bank diperlukan 2 informasi penting. Yang pertama adalah jurnal bank internal, yang kedua adalah rekening koran bank. Nah, jurnal bank internal di sini maksudnya adalah pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak perusahaan. Yang kedua adalah rekening koran bank, yaitu pembukuan transaksi bank yang dicatat oleh pihak bank. Selanjutnya adalah kita akan membahas terkait faktor yang menjadi penyebab perbedaan antara catatan di perusahaan dan catatan di dalam rekening koran bank. Untuk memudahkan kita mengetahui faktor-faktor tersebut, kita akan bagi ke dalam 2 bagian, yaitu kita akan lihat dari sisi perusahaan, dan yang kedua adalah kita akan lihat dari sisi bank. Yang pertama adalah dari sisi perusahaan. Faktor penyebab yang pertama adalah transfer dari buyer yang tidak dicatat oleh perusahaan. Jadi di sini ada buyer transfer tetapi tidak ngasih informasi ke perusahaan. Jadi di bank sudah dicatat, karena masuk saldo by system, yaitu melalui transfer ke bank, tetapi di perusahaan itu belum dicatat, karena perusahaan tidak mengetahui informasi tersebut. Nah, perlakuannya bagaimana? Kita akan menambah saldo di perusahaan. Jadi perusahaan akan membuat jurnal untuk menyesuaikan saldo di perusahaan.
kas di bagian debit, dan ada account receivable atau piutang di bagian kredit. Artinya jurnal tersebut adalah kas di perusahaan akan bertambah karena buyer sudah melakukan pembayaran terhadap piutangnya. Faktor penyebab perbedaan yang kedua dari sisi perusahaan adalah pendapatan bunga. Jadi pendapatan bunga di sini maksudnya adalah perusahaan mendapatkan bunga karena perusahaan menabung di bank. Nah, yang perusahaan tidak mengetahui secara langsung. Perusahaan tahunya pada saat kapan? Perusahaan akan mengetahui ketika mendapatkan rekening koran. Perlakuannya bagaimana pada saat kita menyusun laporan rekonsiliasi bank? Perlakuannya adalah akan menambah saldo di perusahaan. Perusahaan akan membuat jurnal ketika melakukan penambahan saldo. Jurnal yang akan dibuat adalah kas di bagian debit dan interest revenue di kredit. Artinya adalah kas perusahaan akan bertambah karena adanya pendapatan bunga. Faktor penyebab yang ketiga adalah cek kosong. Maksud dari cek kosong di sini adalah cek yang diterima oleh perusahaan, tetapi pada saat mau dicairkan dananya tidak cukup. Perlakuannya bagaimana pada saat membuat laporan rekonsiliasi bank? Akan mengurangi saldo di perusahaan. Nah, jadi perusahaan sebelumnya sudah mencatat bahwa telah menerima cek, tapi ternyata dananya tidak cukup pada saat mau dicairkan. Maka pencatatan atas cek yang sebelumnya sudah dibuat itu perlu dihapus, sehingga mengurangi saldo perusahaan. Jurnal awal yang dibuat adalah cash pada account payable atau utang. Karena saldo kas yang mau dikurangi dari perusahaan, maka kita akan membuat jurnal menjadi AP atau account payable pada cash. Kemudian faktor penyebab yang selanjutnya adalah biaya administrasi bank. Nah, perusahaan itu tidak mengetahui kapan adanya biaya administrasi bank. Kembali lagi, perusahaan akan mengetahui ketika mendapatkan rekening koran dari bank. Perlakuannya bagaimana? Kita akan mengurangi saldo di perusahaan. Jurnal yang kita buat adalah administration expense pada cash, karena kita harus mengeluarkan uang untuk membayar administrasi bank sesuai dengan yang tercatat pada rekening koran. Faktor selanjutnya adalah pajak atas bunga. Perusahaan akan mengetahui pajak atas bunga ketika mendapatkan rekening koran dari bank. Untuk itu, perlakuannya adalah mengurangi saldo di perusahaan. Jurnalnya adalah interest tax expense pada cash. Artinya perusahaan harus mengeluarkan sejumlah kas untuk membayar pajak sesuai dengan rekening koran. Nah, faktor penyebab perbedaan dari sisi perusahaan yang terakhir adalah koreksi kesalahan. Ada dua jenis. Yang pertama adalah lupa mencatat ada setoran tunai ke bank. Perlakuannya akan menambah saldo perusahaan. Yang kedua adalah lupa mencatat ada tarikan tunai dari bank. Perlakuannya adalah mengurangi saldo perusahaan pada saat kita menyusun laporan rekonsiliasi bank. Itu adalah dari sisi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi bank. Faktor penyebab perbedaan antara perusahaan dan bank dari sisi bank yang pertama adalah setoran dalam perjalanan. Nah, setoran dalam perjalanan maksudnya di sini adalah setoran ke bank yang sudah dicatat perusahaan, tetapi oleh bank belum masuk ke dalam catatan rekening koran. Perlakuannya pada saat kita membuat laporan rekonsiliasi bank akan menambah saldo di bank. Yang kedua adalah cek yang beredar. Jadi apabila perusahaan menggunakan cek untuk pembayaran, tetapi sampai pada tanggalnya cek tersebut belum dicairkan ke bank oleh yang punya cek tersebut. Perlakuannya bagaimana? Kita akan mengurangi saldo bank. Jadi pada saat kita menyusun laporan rekonsiliasi bank, saldo bank akan dikurangi. Faktor penyebab perbedaan dari sisi bank yang ketiga adalah koreksi kesalahan. Ada dua juga. Yang pertama adalah bank salah mencatat tarikan tunai dari pihak lain ke pembukuan perusahaan. Perlakuannya akan menambah saldo bank. Yang kedua adalah bank salah mencatat setoran tunai dari pihak lain ke pembukuan perusahaan. Perlakuannya kita akan mengurangi saldo bank pada laporan rekonsiliasi bank. Nah, itu adalah faktor penyebab perbedaan dari sisi perusahaan dan sisi bank. Nah, kesimpulannya bagaimana?
Hal-hal yang akan menambah saldo rekening koran bank pada saat kita menyusun laporan, yang pertama ada setoran dalam perjalanan dan kesalahan bank. Yang akan mengurangi saldo rekening koran bank, yang pertama ada cek yang beredar, yang kedua adalah kesalahan bank. Kemudian faktor-faktor yang akan menambah saldo pembukuan perusahaan, yang pertama ada transfer dari buyer yang tidak dicatat oleh perusahaan, yang kedua ada pendapatan bunga, yang ketiga ada koreksi perusahaan. Kemudian faktor-faktor yang akan mengurangi saldo pembukuan perusahaan, yang pertama adalah cek kosong, biaya administrasi bank, koreksi perusahaan, dan pajak atas bunga. Oke, sekian penjelasan terkait rekonsiliasi bank. Buat teman-teman yang masih penasaran bagaimana sih contoh soalnya, bagaimana bentuk laporan dari rekonsiliasi bank, kalian boleh komen di bawah. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Terima kasih.